Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin presentasi mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan pembedahan sebuah novel dari novel yang saya baca yaitu berjudul Manusia dan Badainya. Novel ini menceritakan tentang penderitaan-penderitaan dari beberapa tokoh yang ada di dalamnya. Merupakan novel karya Syahid Muhammad. Novel ini dicetak pada bulan Januari tahun 2022 dan diterbitkan oleh Gramedia Media Farma. Novel ini juga merupakan cetakan pertama ya. Oke, next saya akan menjelaskan sinopsis dari novel ini. Novel ini menceritakan tentang perjalanan hidup seorang Janu yang merupakan tokoh utama. Janu di sini memiliki sifat yang baik, ramah, dan mudah bergaul dengan teman-temannya, namun dia juga sedikit memiliki sifat egois. Namun egoisnya di sini bukan berarti egois yang berkonotasi buruk ya. Di sini sifat egois yang dia miliki adalah dia itu selalu bersikeras mempertahankan pendapat yang dia miliki. Jadi ketika pendapat dia dibantah oleh orang lain, dia tidak terima. Jadi dia memiliki sifat egois dalam hal berpendapat seperti itu kurang lebih. Janu di dalam novel ini menjalani hidupnya bersama temannya yaitu bernama Pang. Pang merupakan sahabat Janu dari kecil, dari teman bermain hingga teman bertukar kisah hidup sampai ia menjalani hidup bersama-sama di usia remaja hingga dewasa. Terus Janu juga menjalani hidupnya bersama Nata. Nata merupakan sahabat mereka juga, sahabat Janu juga. Jadi hmm, se, ketika Janu sudah beranjak dewasa, Janu memiliki kelompok yaitu yang anggotanya berisikan Janu, Pang, dan Nata. Jadi dia menjalani hidup bertiga ini dengan berbisnis, membuka jasa cetak, jasa cetak 3D, 3D seperti itu karena keahlian Janu juga terdapat di Photoshop yang ada di komputer. Bertemunya Janu dan Pang dengan Nata itu cukup cukup menggelitik sih. Janu bertemu dengan Nata ketika pergi ke tempat Biro Jodoh. Jadi pada saat itu Pang mengajak Janu ke tempat Biro Jodoh yang dimana Janu bertemu dengan perempuan yang bernama Livia di sini. Namun Pang bertemu dengan Nata. Tapi pada akhirnya Pang tidak bisa berkencan dengan Nata karena beberapa alasan dan alasannya pun tidak dijelaskan di novel ini. Nah, singkat cerita, Pang mengajak Nata untuk bersahabat dan bergabung ke dalam kelompok Janu dan Pang ini. Akhirnya mereka menjalankan kelompok bertiga. Janu juga memiliki beberapa kekasih yang bisa dibilang gagal dalam menjalani hubungan yaitu dia dan Nurani. Janu juga mengalami hidup yang cukup berat di keluarganya dikarenakan beberapa tekanan-tekanan yang diberikan oleh ibunya. Karena ibunya merupakan orang yang ambisius dalam hidup, yang memiliki fondasi bahwa kita itu hidup harus jelas. Seperti kita harus bekerja, mendapatkan jabatan di tempat kerja kita, dan sebagainya. Nah, maka dari situ Janu selalu ditegaskan oleh ibunya untuk bersekolah dengan giat, bersekolah dengan benar, dan tidak peduli alasan apapun jika Janu mendapatkan nilai yang kecil, Janu akan langsung dimarahi oleh ibunya ini karena memiliki sifat yang tegas dan keras. Tapi bapaknya Janu ini
berbeda dengan ibunya Janu. Latar belakang bapaknya Janu adalah petani yang memiliki ladang yang cukup luas dan usaha di bidang pertanian tersebut, dan usahanya pun maju berjalan. Namun, ibunya Janu ini sedikit tidak setuju dengan apa yang ayahnya Janu jalankan dalam kehidupan sehari-harinya itu, yaitu bertani. Ibunya memilih akan lebih senang jika bapaknya Janu atau si Janu ini kerja di kantoran seperti kayak di bank atau di kantor-kantor di daerah Bandung, seperti itu. Maka dari situ Janu cukup tertekan hidup di dalam keluarganya ini dikarenakan ibunya yang memiliki sifat seperti itu. Oke, pada tokoh selanjutnya ada Pak Sas, yaitu merupakan asisten pribadinya ayahnya Janu ini. Jadi Pak Sas ini yang meneruskan usaha pertanian ayahnya Janu ini. Karena di awal cerita novel ini ayahnya Janu tidak lama meninggal dunia, lalu pe- pertanian ayahnya Janu ini langsung dilanjutkan oleh Pak Sas ini. Oke, selanjutnya di dalam tokoh tokoh di dalam novel ini ada Brian. Brian itu merupakan pacar Nasa yang cukup keras. Keras. Brian ini orangnya keras. Keras seperti apa ya? Brian ini selalu bisa dibilang memenjarakan Nata. Memenjarakan Nata dalam hal kehidupan Nata pribadi. Jadi Nata ini selalu dikepang oleh si Brian ini selaku pacarnya, selalu diomelin, dikasarin, bahkan tidak tidak segan-segan si Brian ini untuk bermain tangan terhadap Nata. Maka dari situ di akhir cerita pada novel ini Janu dan Pang menghajar Brian gitu, kurang lebih menghajar Brian untuk memberi pelajaran pada Brian atas apa yang dilakukan terhadap sahabatnya ini si Nata. Lalu singkat cerita Janu Pang dan Nata ini menjalani hidup di dalam di dalam sebuah apartemen dan mengembangkan bisnis bersama-sama. Eh, Namun bisnisnya ini tidak bertahan selamanya juga sih. Jadi eh, di akhir-akhir cerita, Nupang dan Nata itu mengalami gesekan di dalam bisnisnya dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya itu Brian tadi. Dan beberapa yang lainnya ada kejadian-kejadian yang menyedihkan yang menimpa Janu dan Pang, yaitu tentang kisah cinta yang gagal seperti itu. Akhirnya dikarenakan beberapa klien sudah muak atas kerja yang buruk yang dikerjakan oleh kelompok Janu Pangdanata, bisnis yang Pang Janu Danata ini memiliki penurunan, akhirnya mereka memberhentikan bisnis mereka dengan melanjutkan bertani di rumahnya Janu, di rumah awal Janu. Melanjutkan pertanian bapaknya bertemu dengan Pak Sas. Singkat cerita, Pangdanata ini sudah mahir dalam bertani bersama Pak Sas. Janu pergi ke Janu pergi keluar dunia untuk melanjutkan pencarian jati diri. Janu pergi ke negara Polandia yang dimana ya, negara itu ditunjuk oleh Janu sebagai melanjutkan pencarian jati diri di dalam diri Janu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya langsung lanjut saja pada kutipan pertama. Ya, di sini saya menulis judul pada kutipan pertama yaitu pentingnya memiliki teman yang bertujukan kau lihat penderitaan mereka menjadi hal yang manis jika bersama orang-orang yang sama-sama menderita. Latar dari kutipan ini merupakan kata-kata dari Nata kepada Janu. Nata bilang kepada Janu bahwa ketika kita memiliki teman yang sama menderitanya dengan kita, kita akan merasa tidak kesepian. Kita akan merasa memiliki teman. Kita akan merasa tidak sendirian lagi dan kita bisa bertukar cerita. Kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh, di dalam diri saya pribadi,
saya memiliki beberapa kelompok teman yang bisa dibilang cukup lama juga dalam berteman. Kelompok pertama yaitu teman saya sedari kecil, yaitu teman rumah. Itu saya sudah berteman kurang lebih berpuluh-puluh tahun karena memang saya dari SD, dari TK bahkan saya sudah berteman dengan mereka. Namun eh, kelompok kelompok teman saya yang pertama ini tidak seperti kelompok teman saya yang lain. Nah, kelompok teman saya yang kedua itu saya memiliki teman sedari SMK, sedari lulus SMK. Nah, teman saya SMK ini bisa dibilang cukup akrab dengan saya dan tidak sedikit kita bertukar cerita tentang kesedihan-kesedihan apa yang kita alami, kesedihan-kesedihan pribadi, keluarga, teman, pasangan seperti itu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, secara tidak sadar saya itu lebih dekat dengan teman saya yang SMK ini. Karena saya sudah bisa bertukar cerita sebegitu banyak ya seperti penderitaan bersama teman, penderitaan bersama keluarga, penderitaan bersama pasangan. Nah, dari situ saya memiliki kedekatan yang cukup erat lah dengan teman saya yang SMK ini. Beda dengan teman saya yang sedari kecil tadi, kelompok pertama tadi. Setelah saya lulus SMP pun saya sudah tidak berbaur dengan mereka lagi karena menurut saya ya mereka itu sudah terlalu tidak ada perkembangan dalam hidupnya seperti itu. Makanya saya merasa apa apapun yang saya alami saya tidak bisa diceritakan kepada kelompok teman saya yang pertama ini. Akhirnya saya akan akrab dengan teman saya yang SMK. Yang lebih seperti itu. Itu sangat sangat cocok lah dengan judul yang saya tulis yaitu pentingnya memiliki teman. Teman yang seperti apa? Teman yang kita bisa bertukar cerita, bisa sharing secara lebih mendalam lagi. Seperti itu. Oke, lanjut pada slide selanjutnya. Pada kutipan kali ini saya beri judul Belajarlah dari Pengalaman. Yang berisikan kutipan, cinta itu memilukan dan manusia butuh penderitaan. Kita tidak bisa mencintai dengan hebat tanpa dilukai dengan hebat. Pada kutipan kali ini cukup dalam karena latar dari kutipan yang saya tulis ini itu terdapat pada Janu yang berbicara dengan dirinya sendiri, kurang lebih seperti itu. Janu berbicara dengan dirinya sendiri dan mengi- dan mengingatkan akan kebodohan dirinya, kurang lebih seperti itu. Jadi Janu itu sering dikhianati juga lah dari beberapa pasangan-pasangan sebelumnya. Akhirnya Janu sering perjalanan waktu pada pasangan yang pada saat itu Janu jadi lebih sering sayang karena Janu tidak ingin mengkhianati pasangannya seperti apa yang dilakukan pasangan sebelumnya terhadap Janu ini. Akhirnya Janu seperti evaluasi lah dari pengalaman-pengalaman Janu. Jika Janu dari sebelumnya sering disakiti oleh pasangan-pasangannya, maka nanti Janu tidak ingin mm, menyakiti pasangan di masa depannya nanti. Janu akan lebih menyayangi karena Janu tidak menginginkan pasangannya merasakan apa yang Janu rasakan. Jadi seperti itu. Maka di sini Janu berbicara, kita tidak bisa mencintai dengan hebat juga tanpa dilukai dengan hebat. Kurang lebih seperti itu. Jadi ketika Janu dilukai oleh pasangan sebelumnya, maka Janu tidak ingin melakukan hal tersebut kepada pasangannya yang akan datang. Sebagai contoh dalam kutipan ini banyak di kehidupan kita kaula-kaula anak muda itu lebih sering balas dendam terhadap pasangan yang dia yang jahat kepada dia kurang lebih seperti itu. Banyak kaula muda zaman sekarang itu balas dendam kepada orang yang berbeda dengan perilaku orang yang sebelumnya. Sebagai contoh, kita sebagai contoh, hmm, contohnya saya punya contoh nih ya. Ini contoh sebagai contoh, saya memiliki pasangan, namun pasangan saya menyelingkuhi saya. Akhirnya saya balas dendam dengan
menyelingkuhi pasangan saya yang akan datang nanti. Itu bukan perilaku yang baik. Karena ketika kita sudah pernah dilukai oleh mungkin mantan kita, di pasangan kita yang akan datang kita tidak boleh melakukan hal yang sama. Justru kita harus belajar dari yang sudah pernah kita alami. Yang dimana ketika kita diselingkuhi, berarti kita harus menyayangi pasangan kita yang akan datang. Kita tidak boleh memperlakukan pasangan kita yang akan datang seperti mantan kita memperlakukan kita. Kemudian seperti itu. Jadi kita harus belajar dari pengalaman. Ketika kita disakiti, kita tidak boleh menyakiti, tapi kita harus lebih menyayangi pasangan kita yang akan datang. Seperti itu. Oke, pada slide selanjutnya, saya akan bacakan kutipannya dahulu ya. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan suka sok-sokan ingin menolong orang lain. Nah, pada kutipan kali ini saya memberi judul Jangan Congkak. Itu bermakna sebagai kita sebagai manusia itu tidak boleh sombong, tidak boleh berbesar hati, tidak boleh merasa hebat. Kita itu baca kutipannya. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan suka sok-sokan ingin menolong orang lain. Nah, pada kutipan di sini berlatar belakangkan teman Janu yang Sinata. Oh ya, pada kutipan kali ini Sinata berbicara kepada Janu bahwa orang-orang yang membutuhkan pertolongan suka sok-sokan ingin menolong orang lain dikarenakan Janu ingin menolong Nata pada saat itu. Padahal di dalam diri Janu sendiri itu rapuh, banyak penderitaan yang menabrak hati dia. Tapi dia tidak ingin terlihat lemah dengan cara ingin menolong orang banyak. Padahal di dalam diri dia sendiri, dia itu hancur lebur. Hatinya sudah berantakan dikarenakan pasangan-pasangan sebelum Janu yang mengkhianati Janu kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai contoh, banyak pasti dari kita, kita tidak ingin menunjukkan sisi lemah di dalam diri kita, namun kita ingin merasa hebat di depan orang-orang umum. Seperti ketika ada orang yang berusaha, katakanlah mohon maaf, pengemis seperti itu ya, kayak tukang ngamen atau pengondel-ondel yang kayak gitu. Itu kita selalu merasa ingin menolong mereka, ingin memberi pertolongan seperti memberi makan mungkin, atau ingin turun ke lapangan juga mungkin sebagai badutnya itu. Nah, itu seharusnya kita tidak boleh longkap terhadap diri kita. Jika kita belum mampu untuk menolong orang tersebut, kita tidak perlu merasa mampu. Kita tidak apa-apa untuk tidak menolong mereka. Karena kita sendiri kan belum cukup untuk diri kita sendiri, kita masih belum mampu, belum bisa gitu. Tapi kita sudah sok-sokan ingin menolong orang lain, yang dimana notabene bisa dibilang orang lain itu memang kesulitan, tapi kan kita juga belum tentu sudah benar secara keseluruhan. Jadi lebih baik kita mengasihi, memberi diri kita lebih dahulu, mencukupi diri kita mencukupi diri kita sendiri dahulu. Itu saya memberi judul di sini, janganlah congkak. Ya, oke, lanjut pada slide selanjutnya. Ya. Oke. Pada kutipan di sini saya menulis kesedihan itu masih ada. Ia tidak hilang sama sekali sebagaimana hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, yang ada hanya dipindahkan menjadi bentuk lain. Yang dimana pada kutipan ini saya beri judul Terimalah Kesedihan. Ini berlanjut pada kutipan sebelumnya tadi, bahwa kita akan lebih baik menjalani hidup ketika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, ketika kita sudah berdamai dengan penderitaan kita, ketika kita sudah berdamai terhadap apa yang sudah kita alami. Selanjutnya, ketika kita sudah berdamai bersama diri kita sendiri, kita akan merasa lebih lugas untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Oh, seperti itu. Latar belakang pada kutipan ini itu terdapat pada halaman 54 ya.
kesedihan itu masih ada, dia tidak hilang sama sekali sebagaimana kebakaran energi. Oh ya, latar belakang pada kutipan kali ini yaitu lagi-lagi Janu yang berbicara kepada dirinya sendiri, yang dimana ketika ia ingin bersembunyi dari kesedihan-kesedihan, dari penderitaan yang menimpa dia, dia mengingatkan kembali kepada dirinya sendiri. Kesedihan itu, bahwa kesedihan itu masih ada. Dia tidak akan hilang sama sekali sepintar apapun kita menyembunyikan diri kita sendiri. Maka dari situ akan lebih baik kita menerima kesedihan-kesedihan kita, penderitaan-penderitaan kita. Sebagai contoh, banyak orang yang menolak takdir yang sudah diberikan kepada dia, termasuk takdir yang sudah tidak bisa diubah ya, sebagai katakanlah ia merupakan seorang perempuan, tapi dia tomboy atau ingin menjadi laki-laki. Itu untuk beberapa orang bisa menjadi tekanan, karena ia menolak apa yang sudah terjadi pada diri dia sendiri. Ketika dia menerima bahwa dia itu seorang yang memang sudah seperti itu dilahirkannya ya, katakanlah dia seorang perempuan, tapi dia ingin menjadi pria, dia akan memiliki tekanan batin karena dia tidak bisa menjadi seorang perempuan, katakanlah seperti itu dia akan bisa lebih menjalani hidup dengan baik jika ia menerima bahwa ia seorang perempuan. Dia akan bisa memiliki sahabat, keluarga yang baik gitu. Ketika ia bisa menerima kalau ia seorang perempuan, lebih seperti itu untuk contohnya. Maka dari situ lebih baik kita menerima kesedihan-kesedihan kita sendiri untuk hidup yang lebih baik. Ketika kita menolak apa yang sudah terjadi terhadap kita, itu akan menjadi tekanan pribadi untuk kita sendiri pasti. Oke, next. Pada slide selanjutnya, saya beri judul, ingat, bahagia itu tidak abadi. Ini merupakan lanjutan dari kutipan sebelumnya ya. Saya bacakan terlebih dahulu kutipannya. Kau tahu, banyak yang bilang mereka ingin berbahagia selamanya. Apa mereka tidak berpikir kebahagiaan tidak akan membahagiakan lagi jika itu selamanya? Justru semua yang sementara lah yang membahagiakan. Pada kutipan kali ini itu mengingatkan kita bahwa kebahagiaan itu tidak kekal abadi adanya. Bahwa di mana kebahagiaan itu bersifat sementara. Ketika sesuatu yang membahagiakan itu datang kepada kita, namun berulang-ulang kembali, itu tidak akan menjadi sesuatu yang berbahagia lagi untuk kita. Sebagai contoh, sebagai contoh, katakanlah ibu kita, sorry, sebagai contoh, katakanlah kita suka makan ayam goreng masakan ibu. Oke, jika ibu sehari, 2 hari masak ayam goreng dengan menu yang sama untuk kita, kita pasti akan merasa senang, karena itu merupakan makanan favorit kita. Coba bayangkan, jika selama 30 hari ibu memasak ayam goreng dengan resep yang sama, yang kita selalu rasakan berulang-ulang terus selama 30 hari. Kebahagiaan-kebahagiaan tadi yang kita rasakan pada awal kita memakan ayam goreng itu akan pudar. Kita akan merasa jenuh, akan merasa bosan apabila kita memakan ayam goreng dengan resep yang sama selama 30 hari. Maka dari situlah saya memberi judul bahagia itu tidak abadi. Ketika sesuatu yang menyenangkan datang kepada kita secara berulang-ulang, itu pasti akan menjadi sesuatu yang membosankan seperti ayam goreng tadi. Jika kita senang makan ayam goreng dengan resep yang sama yang ibu berikan kepada kita, mungkin selama 1-2 hari kita masih senang memakan. 1, 2, 3 hari lah, kita masih senang memakan ayam goreng tersebut. Karena memang enak. Namun jika sudah di hari ke-30 kita memakan resep yang sama, pasti kita akan bosan. Bahkan kita bisa kehilangan nafsu makan kita. Karena kebahagiaan itu sudah pudar. Seperti itu. Oke, lanjut pada slide selanjutnya. Pada slide kali ini saya beri judul, ada baiknya merelakan sesuatu yang kita sayang. Yang berkutipkan, Nurani berhak bersama orang yang lebih sehat baginya, begitupun diriku. Melepaskannya akan menjadi hal yang paling menyakitkan sekaligus menyembuhkan. Latar belakang
Kutipan kali ini adalah yang dimana Nurani mengkhianati Janu, yang berbuahkan penderitaan kepada Janu, kesedihan kepada Janu, dikarenakan Janu sangat menyayangi Nurani. Tapi Janu tidak awalnya tidak merelakan kepergian Nurani terhadap pasangannya yang baru, dikarenakan Janu masih sayang. Namun seiring berjalannya waktu, Janu memberikan pengertian kepada dirinya sendiri, yaitu seperti kutipan ini. Nurani berhak bersama orang yang lebih sehat baginya. Begitupun diri melepaskannya akan jadi hal yang paling menyakitkan, sekaligus menyembuhkan. Yang dimana Janu mengingatkan juga dirinya sendiri, Janu juga butuh orang yang lebih sehat untuknya. Karena Nurani mengkhianati Janu, berarti Nurani tidak baik untuk Janu. Makanya Janu mengingatkan diri sendiri bahwa Nurani tidak baik untuk Janu dan berhak untuk ditinggalkan. Melepaskannya akan menjadi hal yang paling menyakitkan sekaligus menyembuhkan. Kita pasti tidak rela berpisah dengan pasangan kita di saat pasangan kita melakukan hal yang mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi ketika kesalahan pasangan kita sudah terlalu buruk, terkadang kita orang yang sangat sayang pun akan memaafkan itu, dikarenakan kita sayang. Jika pasangan kita selingkuh dengan kita pasti akan menutupi semua kesalahannya karena rasa sayang. Tapi sesungguhnya itu bukan perilaku yang benar, dikarenakan pasangan kita itu sudah tidak sehat untuk kita sendiri. Dari situlah kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa dia juga tidak sehat untuk kita, dia tidak baik untuk saya, dia tidak baik untuk kita. Maka dari situ kita berhak untuk melupakan dia, kita berhak untuk melepaskannya. Mungkin kita akan merasa sedih, akan sangat menyakitkan karena memang kita sangat sayang dengan pasangan kita. Cuma karena keburukan itu, dia tidak layak untuk kita. Maka dari situ ketika kita bisa melepaskan pasangan kita tersebut, itu bisa menyembuhkan untuk diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Sebagai contoh, banyaklah pasangan-pasangan masa muda zaman sekarang itu yang terbelenggu di dalam hubungan yang toksik. Sebagai contoh teman saya sendiri, saya memiliki teman yang dimana teman ini bisa dibilang sangat tidak baik untuk dia, karena kan temannya ini sangat mengatur dia sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa hidup dengan bebas di dunia ini, sehingga dia bisa dibilang terpenjara, sehingga dia bahkan ingin main pun susah. Itu merupakan sesuatu yang buruk untuk dia pribadi, dikarenakan dia kehilangan kehidupan dia dengan temannya, dengan keluarganya. Tapi dia sayang dengan pasangan itu, makanya dia tetap melanjutkan hubungan itu dan menjalankan perintah pasangannya tadi. Dia tidak main dengan teman-temannya, dia tidak merokok, katakan ini. Dia tidak, dia menjalankan apa yang dilarang oleh pasangannya tersebut. Nah, maka dari situ itu merupakan sesuatu yang buruk untuk dia sendiri. Dikarenakan dia tidak hidup bebas sebagai manusia, dia mengalihkan kehidupannya untuk pasangannya ini. Ini merupakan sesuatu yang sangat toksik bisa dibilang. Maka dari situ akankah baiknya jika kita merelakan sesuatu yang kita sayang untuk kebaikan diri kita sendiri. Sebagai contoh tadi, ketika teman saya terbelenggu di kehidupan berpasangannya, maka ketika ia bisa melepaskan pasangannya yang memenjarakan dia tersebut, pasti ia lebih bisa hidup dengan bebas di dunia ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut pada keputusan selanjutnya yang saya beri judul kita harus punya pendirian. Yang berkutip, yang mana? Jadi apapun kau nanti, jangan pernah kehilangan dirimu. Kau bisa saja kehilangan orang yang sayang, tapi selalu ada orang yang baru datang menyayangimu. Tapi jika kau kehilangan diri sendiri, tidak ada penggantinya. Ini berlanjut pada kutipan sebelumnya ya. Latar belakang pada kutipan ini merupakan kata-kata dari ayahnya Janu yang diberikan kepada Janu. Jadi ayahnya Janu berpesan kepada Janu bahwa
Janu tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai seorang lelaki. Atau tidak, Janu tidak boleh kehilangan jati dirinya sebagai manusia, seperti itu. Makanya ayahnya berpesan, jadi apapun kamu nanti Janu, jangan pernah kehilangan jati diri. Kamu bisa kehilangan orang-orang yang kau sayang, tapi selalu akan ada orang baru yang datang menyayangi. Tapi jika kau kehilangan diri sendiri, tidak ada penggantinya. Sebagai contoh, ketika kita kehilangan jati diri kita sebagai manusia, itu kita jatuh ke dalam lubang penderitaan yang lebih dalam lagi. Seperti tadi, seperti cerita, seperti contoh sebelumnya teman saya. Dia kehilangan jati diri dia sendiri, dia kehilangan apa yang baik untuk diri dia sendiri demi melayani kemauan pasangannya itu. Tapi jika ia sadar, ketika pasangan sudah pergi, bagaimana dengan nasib diri dia sendiri? Apakah temannya masih ingin menemani dia? Apakah keluarganya masih bisa menerima dia? Apakah dia masih akan mendapat kebebasan? Itu belum tentu. Karena dia sudah kehilangan jati diri dia sudah menaruh sepenuhnya jati diri dia kepada pasangannya itu. Maka dari situ, kita sudah tidak boleh kehilangan pendirian kita. Kita tidak boleh kehilangan jati diri kita untuk diri kita sendiri. Untuk menjalani hidup yang lebih baik, maka ketika kita sudah kehilangan pendirian kepada diri kita sendiri, itu pasti akan buruk ke depannya, akan sangat buruk bahkan. Oke, pada kutipan selanjutnya, kau tidak berhutang apapun kepada kami, karena kamilah yang menginginkan bukan sebaliknya. Dan ingat, jangan biarkan siapapun membuatmu membenci dirimu, karena kau takkan pernah mampu mengasihi orang lain selama kau belum mampu mengasihi dirimu. Kutipan kali ini berlatarkan seperti kutipan sebelumnya ya. Ini kata-kata dari ayahnya Janu kepada Janu. Kata-kata dari ayahnya Janu untuk mengingatkan Janu bahwa Janu tidak boleh lupa mengasihi diri sendiri. Janu tidak boleh lupa untuk menyayangi diri sendiri. Ini masih berlanjut kepada contoh sebelumnya ya. Ketika kita lupa mengasihi diri kita sendiri, pasti hidup kita akan lebih hancur lagi. Di sini berkutipkan, dan ingat, jangan biarkan siapapun membuatmu membenci dirimu, karena kau tak akan mampu. Dan ingat, jangan membiarkan siapapun membuatmu membenci dirimu. Di sini jelas, kita sebagai manusia harus memiliki pendirian dalam hidup. Yaitu ketika ada orang yang tidak sesuai lah dengan kriteria kita sebagai kriteria kita sebagai manusia, kita tidak boleh membenci diri kita sendiri. Sebagai contoh gini, ketika kita bertemu dengan orang yang menurut dia kita itu selalu salah. Katakanlah ketika kita berpakaian, berpenampilan, katakanlah. Ketika ada orang yang komen penampilan kita bahwa seperti pakaianmu tidak cocok, celanamu terlalu jelek, sepatumu terlalu bagus. Itu kita tidak boleh terpengaruh terhadap kata-kata dia. Kita tidak boleh merasa sedih ketika pakaian saya sangat buruk, aduh celana saya sangat buruk, aduh sepatu saya sangat jelek. Itu membuat saya sedih. Kita tidak boleh seperti itu. Kita tidak boleh terpengaruh terhadap orang-orang yang seperti itu. Kita tidak boleh membiarkan siapapun membuat kita membenci diri kita sendiri, membuat kita merasa diri kita kurang. Itu kita tidak boleh. Karena ketika kita terpengaruh dengan omongan-omongan orang yang seperti itu, kita akan kehilangan jati diri kita lagi. Kita tidak akan pernah bisa hidup bersosialisasi ketika kita sudah terpengaruh seperti dengan kata-kata yang seperti tadi. Makanya ketika ada orang yang berkata seperti itu, biarkan saja. Karena itu memang pendapat dia. Pendapat dia bahwa baju kita jelek, ya udah, itu menurut dia. Kita tidak boleh membenarkan apa yang dia bilang itu tidak benar. Ketika baju kita jelek,
menurut dia, kita harus memiliki prinsip bahwa, wah, baju saya memang bagus menurut saya. Maka dari situ kita harus punya pendirian, kita harus mengasihi diri kita sendiri, menyayangi diri kita sendiri. Kita tidak boleh mudah terpengaruh terhadap kata-kata orang lain tadi. Seperti itu. Oke, next. Pada tulisan kali ini, seseorang yang begitu mencintai cenderung ketakutan. Mereka takut ditinggalkan, kehilangan cinta yang membuatnya merasa aman untuk menutupi lubang di dalam diri. Cara mereka menangani ketakutannya adalah menciptakan ketakutan agar orang di depannya tidak pergi. Pada kutipan ini saya beri judul, kamu harus kuat. Itu mengingatkan kita bahwa kita itu tidak boleh lemah, walaupun itu terhadap pasangan kita sendiri. Kita harus kuat, kita harus memiliki pendirian lagi. Di sini pada kutipan kali ini berlakukan Janu yang lagi-lagi berbicara dengan dirinya. Sorry, pada kutipan kali ini berlatarkan Janu yang mengingatkan dirinya lagi. Ketika Janu ditinggal oleh pasangan tadi, Janu sering ketakutan. Janu sering menahan pasangannya untuk tidak pergi, berlandaskan ketakutan yang Janu miliki. Ketakutan seperti apa? Ketakutan tidak memiliki teman bercerita, ketakutan tidak memiliki teman bermain, ketakutan tidak memiliki sandingan, ketakutan tidak memiliki segalanya seperti bahwa judul yang saya buat itu mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh takut, kita harus kuat. Sebagai contoh banyak, sebagai contoh teman-teman saya yang tadi saya ceritakan, dia tetap kekeh menjalankan hubungannya dengan pasangannya yang toksik itu kurang lebih berlandaskan ketakutan dia kehilangan pasangannya, ketakutan dia kehilangan teman bercerita, ketakutan dia kehilangan sandingan. Itu sesuatu yang buruk sesungguhnya. Kita harus punya pendirian, kita harus punya jati diri lah. Jadi ketika kita tahu bahwa pasangan kita tidak baik untuk kita, maka dari situ kita harus sadar bahwa kita harus segera meninggalkan dia. Nah, kan di sini tertulis mereka seorang yang begitu mencintai cenderung ketakutan. Mereka takut ditinggalkan, kehilangan cinta yang membuatnya merasa aman. Nah, kalian harus sadar bahwa sesungguhnya keamanan itu datang dari kita sendiri. Ketika kita memiliki pendirian, ketika kita memiliki jati diri, ketika kita kuat, kita bisa menjalani hidup bahkan tanpa pasangan yang buruk itu. Justru seharusnya pasangan itu harus baik kepada kita, harus memberikan energi positif kepada kita, harus memperbolehkan kita untuk berkembang. Ketika pasangan kita terlalu menjarakan diri seperti itu, bagaimana kita berkembang? Jadi kita harus punya pendirian, kita harus kuat seperti itu. Oke, next. Ya, pada kutipan kali ini saya bisa judul jangan bodoh. Berkutip, cok, sepertinya kau harus berhenti meromantisasi kebodohan. Nah, ini dia. Ini terjadi, latar belakang kutipan ini terjadi pada Janu yang membenarkan perilaku ia yang salah. Kurang lebih seperti itu. Jadi Janu banyak berkorban untuk pasangan Janu. Tapi Janu itu memiliki alasan bahwa itu sebuah pengorbanan yang dia lakukan untuk pasangannya. Nah, Cok ini merupakan teman Janu. Dia mengingatkan bahwa Janu ini mencari alasan-alasan yaitu meromantisasi bahwa sesungguhnya apa yang Janu lakukan ini merupakan sebuah kebodohan. Sebagai contoh, banyak di antara kita atau bahkan mungkin ada di diri kita sendiri. Um, kata saya ada contoh yaitu ketika saya mengantarkan pulang pasangan saya.
Eh, jangan. Sebagai contoh banyak pasangan yang membenarkan perilaku yang salah. Seperti saya memiliki teman yang bisa dibilang bahwa pasangannya ini teman saya berbeda ya dari teman saya yang sebelumnya. Teman saya yang ini sering diporotin, sering dimintai uang oleh pasangannya, sering diporotin, dimintai jajan, belanja ini itu, yang dimana itu merupakan jelas sebuah kebodohan karena dia diperas secara langsung harta gunung ini ya. Dia katakanlah uang dia diperas secara langsung oleh pasangannya. Tapi ketika kita mengingatkan bahwa ini diporotin sama temennya, tapi dia selalu memiliki pembelaan yang dimana gue nggak diporotin, itu gue melakukan itu sebagai pasangan dia, gue berkorban untuk dia. Itu jelas sebuah kebodohan, men. Maksudnya, itu jelas-jelas sekali tuh perilaku yang pasangan dia lakukan terhadap dia itu merupakan perilaku yang buruk. Tapi dia selalu membenarkan perilaku pasangannya ini, yang dimana berbuahkan kebodohan ke diri dia sendiri. Maka dari situ kita harus sadar di mana, sorry, kita itu harus sadar apa itu memang romantisasi, apa itu memang sebuah kebodohan. Kita harus tahu itu perasaan kita menurut itu. Ya kita harus sadar bahwa kita bodoh jika kita mau diputuskan oleh pasangan kita. Kita tidak bisa beralasan bahwa itu merupakan pengorbanan kita. Kita harus sadar bahwa itu memang merupakan sebuah kebodohan. Kita harus sadar. Maka dari situ saya beri judul pada tulisan ini adalah jangan bodoh. Kita sebagai manusia tidak boleh bodoh. Kita harus tahu mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk yang datang kepada kita. Oke, next. Ya, pada kutipan kali ini tidak ada doa yang mampu menerangi manusia yang masih hidup jika dirinya tidak mau berusaha. Pada kutipan kali ini saya beri judul berusahalah untuk dirimu sendiri. Ya, mungkin pada kutipan kali ini kurang lebih sama pada pepatah-pepatah yang sering dikatakan yaitu manjada wajada. Barang siapa yang tidak ingin, barang siapa yang sorry sorry yang berbunyi pepatahnya ialah Tuhan tidak akan merubah takdir suatu kaum ketika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri, tidak mau berusaha. Nah, ini latar belakang pada kehidupan ini adalah ketika Janu yang baru saja kehilangan ayahnya. Yaitu Janu mendoakan ayahnya sudah tiada Janu, lalu Janu sadar kepada diri dia sendiri. Tidak doa yang mampu menerangi manusia yang masih hidup. Itu tidak doa yang mampu menerangi Janu yang masih hidup ketika Janu tidak mau berusaha sendiri. Ketika mungkin ketika oh sorry ketika ayahnya meninggal, Janu masih bisa mengirim doa untuk ayahnya, mengirim doa untuk ayahnya yang sudah di alam kubur, untuk kebaikan ayahnya di sana. Tapi ketika kita mendoakan orang yang masih hidup, itu bisa dibilang sesuatu yang percuma ketika orang tersebut tidak ingin memperbaiki diri sendiri seperti itu. Jadi kita harus mau berusaha untuk mengubah diri itu sendiri. Sebagai contoh ketika kita menginginkan sesuatu, maka kita harus berusaha. Ketika katakanlah ketika kita menginginkan untuk membeli barang yang kita suka, kita ingin baju yang bagus, itu tidak bisa berdoa hanya sekedar berdoa, Tuhan, saya ingin baju ini sudah stop sampai di situ, tidak ada usahanya. Baju yang kita suka tersebut tidak akan datang kepada kita secara cuma-cuma. Baju tersebut tidak akan datang kepada kita secara cuma-cuma. Baju tersebut hanya akan menjadi angan-angan kita ketika kita tidak ingin mengusahakan baju tersebut datang kepada kita. Makanya ketika kita menginginkan baju tersebut, kita harus berusaha, kita bekerja, kita menabung, dan akhir uang tabungan tersebutlah yang digunakan untuk membeli pakaian yang kita suka tadi. Maka dari situ berusaha lah untuk diri sendiri. Oke, next.
Pada kutipan kali ini saya berjudul Nasihatilah dirimu sebelum menasihati orang lain. Yang berkutipan, ya kita selalu bisa mengatakan apa yang benar, apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya. Kita selalu tahu jalan keluar masalah orang lain. Tapi semua pengetahuan itu nol besar ketika semua masalah itu datang pada kita. Latar belakang terjadinya kutipan ini adalah Janu yang memberontak nasihat dari sahabatnya yaitu Pang. Pang menasihati Janu cukup panjang lah pada saat itu ketika Janu berpisah dengan pasangannya. Tapi Janu membantah dengan kutipan ini. Ya kita selalu bisa. Membantahnya pun dengan menyindir ya. Ini merupakan bentuk sindiran kutipan kali ini. Kita selalu bisa mengatakan apa yang benar yang harus dilakukan dan bagaimana caranya. Kita selalu tahu masalah jalan keluar masalah orang lain. Tapi semua pengetahuan itu malah bisa kadang ketika semua masalah itu datang. Sebagai contoh ini jelas pernah terjadi pada diri saya sendiri ya. Saya pernah menasihati teman saya mengenai masalah masalah seperti tabungan kembali. Saya sering menasihati teman saya bahwa ketika kita memiliki uang, kita harus rajin menabung untuk diri kita di masa datang. Tapi jika hal-hal tersebut terjadi pada diri saya sendiri, saya kebingungan. Saya merasa, wah saya harus lakukan saya seperti kelintingan seperti orang bingung lah. Saya bisa menasehati teman saya ketika dia sama kehabisan uang katakan. Ketika teman saya kehabisan uang untuk jajan, tapi saya sering menasehati makanya sering nabung. Tapi ketika ada uang yang datang kepada saya, pasti saya akan boros. Saya bahkan nggak pernah nabung, karena seperti itu. Jadi dari situ kita harus menasehati diri kita sendiri sebelum menasehati orang lain. Ketika ada teman kita yang mengalami kesulitan, mungkin kita bisa bantu dengan menyemangatinya. Terus kita bisa membantu bagaimana cara mungkin solusinya. Kita juga bisa memberi solusi kepada diri kita sendiri. Seperti tadi, saya harus menasihati diri saya sendiri dahulu untuk saya menabung sebelum saya menasihati teman saya itu. Sorry. Saya harus pintar menasihati diri sendiri dahulu untuk sedikit menabung sebelum saya menasihati teman saya tadi. Seperti itu. Oke, next. Sebentar, simpan dulu ya saya. Oke. Jangan bersembunyi dari kenyataan. Ini berkutipan, malaikat berbaris memberi jalan, membidik langkah dari belakang tertuan. Dan bukankah sebetulnya selain kita semesta dan kaki tanganan kepala memberi jalan, namun kita jadi budak rasa takut, telah egois untuk menghindar dari penderitaan. Tidakkah kalian mengerti bahwa penderitaan adalah langkah pertama menuju kedamaian, bahwa titik rendah adalah tempat terbaik untuk maju dan naik? Mengapa saya berjudul jangan bersembunyi dari kenyataan? Kita harus ini mengingatkan kita bahwa kita harus menerima apapun yang datang kepada kita, seperti beberapa kutipan saya sebelumnya, yang dimana kita harus menerima semua yang terjadi pada kita harus menerima penderitaan kita harus menerima kesedihan kita. Ketika kita sudah bisa menerima semuanya, maka satu kebenaran, penderitaan adalah langkah pertama menuju kedamaian, bahwa titik rendah adalah tempat terbaik untuk maju dan naik. Maka dari situ ketika kita sudah bisa menerima semua penderitaan kita, ketika kita sudah bisa menerima apapun yang terjadi pada kita, itu sesungguhnya kita memperbaiki masa depan kita. Kita akan menjadi orang yang akan berlangkah benar lah. Kita akan berpikir-pikir kembali ketika mengambil keputusan. Ketika kita sudah bisa menerima penderitaan itu. Sebagai contoh, saya pribadi dulu saya merupakan orang yang
yang minderan. Eh, Katakanlah saya gengsi dengan apa yang ada pada diri saya akan seperti itu. Saya malu, saya memiliki bentuk fisik yang seperti ini. Dulu saya gendut, saya malu dengan saya ini dulu, karena sering kasus dirawat dan kayak gitu-gitu. Terus di satu malam saya merenung bahwa sesungguhnya tubuh saya, badan saya yang gemuk, jerawat saya itu memang sudah ada di diri saya dan saya harus menerima itu. Saya harus bisa berkembang walaupun saya memiliki fisik yang kurang katakanlah. Saya harus berani ber, bersosialisasi lebih luas, mengenyampingkan fisik saya tadi. Maka, maka dari situlah saya menjadi orang yang seperti sekarang. Saya bisa keluar, saya memiliki teman yang banyak. Karena saya sudah bisa menerima kekurangan saya. Saya bisa menerima bahwa memang betul saya seperti ini. Saya bisa menerima bahwa memang fisik dari wajah saya seperti ini. Nah, saya bisa lebih leluasa untuk menjalani hidup. Saya bisa lebih leluasa untuk berteman. Saya bisa memiliki teman yang banyak. Itu kita tidak boleh bersembunyi dari kenyataan. Kita tidak boleh menyembunyikan apa yang sudah terjadi pada kita. Seperti ketika kita berjerawat, kita menutupi dengan benda yang tebal. Oke, mungkin selama 1 2 hari kita memiliki teman yang baik. Cuman ketika teman kita sadar bahwa kita menutupi sesuatu, yaitu jerawat kita di balik jerawat kita, dia akan merasa kayak, ih ini orang apaan kok bohong gitu ya. Padahal dengan jerawat dia, dengan jerawat itu kita masih mau menemani dia. Nah, maka dari situ kita tidak boleh bersembunyi dari kenyataan. Kita tidak boleh bersembunyi dari apa yang sudah terjadi dalam diri kita. Next, fokus saja teman terdekatmu supaya dia sadar. Yang berikut, terkadang kita lebih mudah menolong orang yang jauh daripada orang-orang terdekat karena dengan satu kebaikan kita bisa merasa cukup. Tapi orang-orang terdekat, ribuan kebaikan pun sulit untuk merasa telah cukup menolong mereka. Pada kutipan kali ini sesungguhnya si Janu mencemooh dirinya sendiri karena ini selalu tidak mau mendengarkan saran-saran dari Pang, yaitu sahabatnya. Nah, Janu mencemooh dirinya sendiri. Sekarang orang yang lebih dekat dari kita akan lebih sulit menerima bantuan dari teman kita. Itu sebagai contoh, teman saya sendiri, diri saya sendiri. Uh, Teman saya melakukan hal yang bodoh seperti tadi diprotein sama pacarnya, tapi dia meromantisasi itu. Dia dipenjara oleh pacarnya, tapi dia membenarkan pacarnya. Saya sering menasehati bahwa kamu harus sadar bahwa kamu dimanfaatkan oleh pasangan kamu. Kamu harus sadar bahwa kamu dibodohin sama pasangan kamu. Tapi dia selalu membalikan saran-saran saya kayak, lu sosok nasehatin gue, lu juga gak punya pacar, lu gak usah susah nasehatin gue deh, lu belum tentu orang ini belum tentu benci aku. Nah, orang-orang seperti itu biasanya terjadi karena ada biasanya terjadi kepada orang-orang terdekat kita. Eh, Teman-teman saya itu memang cukup dekat dengan saya, makanya dia sering menolak semua saran-saran dari saya. Nah, ketika kalian mendapatkan teman-teman yang seperti itu, yang susah dikasih tahu, pukul aja teman terdekatmu supaya dia sadar. Nah, maka dari situ saya memberikan judul ini, fokus saja teman terdekatmu supaya dia sadar akan apa yang dia lakukan tadi. Seperti itu. Oke, ini. Nah, untuk kali ini saya beri judul, kita harus berani menyampaikan apa yang tidak kita suka. Yang dikutip, kau tahu kau boleh mengatakan apa yang kau sukai dan apa yang tidak kau sukai. Jangan karena aku sukanya, kau jadi harus merasa, kau jadi merasa harus menyukainya juga. Kau juga harus punya prinsip. Nah, kutipan kali ini terjadi saat Janu nonton film dengan pasangannya, yaitu dia. Dia. Nah, ketika Janu ingin menonton dengan dia bertanya kepada Janu, Jan, kita nonton apa nih?
Nah, Janu dengan cinta terserah deh apa aja. Nah, dengan seperti itu dia menonton film yang dia suka, yaitu tentang drama Korea. Nah, yang dimana Janu ketika menonton mendapatkan muka-muka bosan, muka-muka bosan di wajahnya. Tapi Janu menutupi itu dengan bilang bahwa filmnya bagus. Ketika dia bertanya kepada Janu, Jan, filmnya bagus atau enggak? Janu berbohong. Janu yang tadinya kebosanan tentang drakor itu, Janu berbohong dengan bilang filmnya bagus, saya suka kok, kayak gitu. Nah, di sini dia mengingatkan Janu bahwa Janu tuh boleh bilang kalau film ini jelek. Janu boleh bilang kalau Janu tidak suka dengan film ini. Nah, itu mengingatkan juga kepada kita. Kita harus berani menyampaikan apa yang kita tidak suka. Sebagai contoh, ketika kita ingin makan dengan teman-teman kita katakanlah. Oh ya, sebagai contoh kita ingin makan dengan teman-teman, makan bersama-sama. Nah, kita orang yang tidak bisa berkeputusan, maka dari itu kita menyuruh teman kita untuk memilih makanan untuk makan bersama. Nah, otomatis teman kita akan memilih makanan yang dia suka. Contoh, sebagai contoh teman kita suka makan sushi dan memesan sushi yang banyak untuk disajikan bersama-sama. Nah, pas kita tidak suka sushi, tapi kita diam. Itu tidak boleh seperti itu. Kita diam, lalu kita mau makan sushi, dan kita terpaksa memakan sushi-nya. Seperti kayak kita menghargai teman kita, eh, lalu memaksakan makan sushi yang dimana kita tidak suka sushi, kita tidak suka sushi. Terus kita jadi nggak dihabisin makanannya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita itu harus bisa menyampaikan apa yang kita tidak suka. Ketika kita tidak suka sushi, ya kita bilang aja kalau sushi ini nggak enak, gue nggak suka, bilang aja. Nggak apa-apa, teman kita pasti akan mencari alternatif lain dengan cara memberi makanan lain atau memberi makanan yang kita suka. Nah, begitu pun pada Janu, ketika Janu tidak suka film yang disarankan oleh dia, Janu juga boleh bilang bahwa film ini jelek, saya tidak suka. Seperti itu. Oke, next. Di sini saya pada kutipan kali ini memberi judul Rayakanlah Keberhasilanmu. Membuktikan dia sering mengatakan bahwa aku harus terbiasa merayakan keberhasilan apapun dengan cara apapun yang aku suka. Nah, latar belakang di sini ini terjadi ketika dia mengajak Janu untuk minum-minum karena dia berhasil melaunching buku yang sudah ditulis oleh dia. Dan dia mengingatkan pada Janu bahwa kita harus merayakan hal kecil dengan hal yang kita suka. Sebagai contoh, untuk diri kita sendiri, untuk diri saya pernah di gaji pertama saya bekerja, itu saya belanja baju, belanja makanan, belanja apapun yang saya suka itu merupakan bentuk perayaan dari keberhasilan saya karena saya sudah berhasil bekerja. Nah, kita tuh harus seperti itu. Kita itu sebagai bentuk apresiasi lah kepada diri kita sendiri. Terus kita jadi semakin bersemangat untuk menjalani apa yang kita lakukan terus menerus. Ketika kita kerja dan kita sudah merayakan keberhasilan bekerja kita akan senang bekerja secara terus menerus. Pada situ kita merayakan sebuah keberhasilan itu penting. Kayak kita merayakan wisuda, kita merayakan hmm, kita mendapat tingkat satu gitu. Itu penting untuk dirayakan supaya kita mendapat apresiasi terhadap diri kita sendiri. Seperti itu. Next. Saya berjudul pada kutipan kali ini, hargailah kekuranganmu dalam proses yang berkutikan dalam proses panjang penerimaan, maka terbuka semakin tajam. Melihat semua keburukan diri sendiri, keborokan diri sendiri. Luka-luka itu terobati selama kita berusaha mengobati. Nah, di sini saya berjudul hargailah kekuranganmu sebagaimana untuk mengingatkan kita bahwa seperti apa yang tadi saya lakukan ketika saya sadar bahwa tubuh saya gendut, ketika saya sadar bahwa saya berjerawat, kita harus menerima semuanya.
Luka-luka itu terhormat selama kita berusaha menghormati. Bagaimana cara menghormatinya? Contoh yang sebagai contoh, saya melakukan bahwa mungkin tubuh saya gendut. Saya sering diledekin bahwa, wah badan kamu gendut, ketika kurban kamu harus itu dipotong. Nah, itu saya selalu menghormati fisik saya dengan cara, ya memang tubuh saya gendut, cuman orang-orang nggak doyan daging saya, maka dari situ saya tidak disembelih. Itu cara menghormati luka-luka kita itu ya seperti itu, dengan membercandakan fisik yang kurang di diri kita, ya menerima semuanya itulah. Jadi kita harus menghargai kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi kita sudah berhasil menghargai semua kekurangan itu, kita pasti bisa menjalani hidup yang lebih baik. Oke, next. Pada kesempatan kali ini, semakin tua aku sadar bahwa penderitaan adalah bagian dari hidup. Jadi tidak mungkin aku meminta untuk dijauhkan dari penderitaan. Yang saya beri judul, bersiaplah menghadapi penderitaan. Nah, ini berlanjut berlanjut dari kutipan sebelumnya, bahwa sesungguhnya penderitaan-penderitaan itu tidak akan luput dari diri kita, dari kehidupan kita pribadi. Penderitaan itu akan selalu datang, maka dari situ ketika kita tidak bisa menerima semua penderitaan kita, kita akan menjadi seseorang yang buruk dalam menjalani kehidupan. Kita akan menjadi tertutup, kita akan tersembunyi, kita akan tidak bisa ber sorry kita tidak bisa berbaur dengan teman-teman kita. Nah, maka dari situ penderitaan itu semuanya selalu ada, akan selalu datang kepada kita. Kita harus bersedia untuk menghadapi penderitaan-penderitaan itu. Bagaimana cara kita bersedia? Ya kita harus menerima semua penderitaan yang akan datang. Kita harus menyadari bahwa kita memang katakanlah buruk. Kita harus menerima bahwa semua kekurangan kita, ketika kita sudah bisa menerima, kita akan siap untuk menghadapi penderitaan-penderitaan selanjutnya. Seperti itu. Oke, next. Ah, saya kecilkan dulu. Pada kutipan kali ini, saya beri judul, baik maupun buruk, terimalah. Berkutipan, aku tahu kau mungkin membenci dirimu, membenci dunia, tapi itu karena kau baru saja kehilangan cinta terbesarmu. Tapi jangan lupa, kau juga memilikinya dalam hidupmu. Cintailah dirimu, maka cinta dunia akan datang juga padamu. Berhubunglah dengan dirimu, dan kau akan sadar. Kau baru saja membuka pintu terhadap dunia yang selama ini padamu melihat semuanya dari sisi penderitaan. Nah, ini dia. Ini akibat ketika kita tidak bisa menerima penderitaan yang datang ke, ketika kita menolak penderitaan itu datang ke, ketika kita menutupi penderitaan yang ada di diri kita, kekurangan yang ada di diri kita. Maka dari situ saya beri judul, baik maupun buruk yang datang kepada diri kita, terima saja semuanya. Berdamailah dengan diri sendiri. Di situ tertulis, cintailah dirimu, maka cinta dunia akan datang juga padamu. Berhubunglah dengan dirimu, dan kau akan sadar kau baru saja membuka pintu terhadap dunia yang selama ini tertutup olehmu, yang melihat semuanya dari sisi penderitaan. Nah, ini pasti banyak terjadi di terhadap kita, bahwa ketika kita mengalami suatu penderitaan, kita akan merasa bahwa dunia ini tidak adil. Nah, contoh, ketika kita mungkin jelek, fisik kita kurang sebagai contoh, pasti kita akan berpikir kayak, dunia ini nggak adil banget sih. Dunia ini punya orang-orang yang tampan, orang-orang yang cantik. Bukan aku yang buru-buru tuh bisa apa? Hanya bisa berangan-angan, hanya bisa menangis setiap malam. Nah, dari situ itu membuatmu semakin tertutup. Kamu akan sulit berteman, dengan sesuatu kamu tidak bisa terbuka. Nah, ketika kamu sudah bisa menerima semua apapun yang kepadamu, baik maupun buruk, itu juga tertulis bahwa kamu membuka pintu dunia, bahwa kamu akan sadar kamu telah membuka pintu dunia, kamu bisa menerima semua cinta yang datang kepada kamu. Kamu bisa berhubung dengan teman-teman kamu bisa berhubung dengan sosial yang ada di sekitar kamu bisa berhubung dengan karena guru, dosen, semua manusia. Kamu bisa terhubung dengan semua itu.
kamu bisa terhubung dengan semua itu ketika kamu bisa menerima apapun yang datang kepada kamu. Seperti itu. Maka dari situ, baik maupun buruk, terima saja, berdamailah dengan semuanya. Maka kamu akan bisa menjalani kehidupan lebih baik lagi ketika kamu bisa menerima semua. Oke, di sini saya beri judul bunuh diri bukanlah solusi. Yang dikutip, ada keadaan yang membuatku ingin mati saja. Tapi suatu hari saat aku ingin benar-benar mengakhiri hidupku, ternyata aku tak ingin mati. Aku hanya ingin tidak ada di dalam keadaan yang membuatku ingin mati. Nah, ini judul saya itu mengingatkan kita bahwa bunuh diri itu bukan sebuah solusi. Ketika kita tidak bisa menerima penderitaan kita, kita pasti terbesit di dalam otak kita seperti, ah, apa gua mati aja? Apa gua bunuh diri aja? Kan bunuh diri gue udah masuk ke penderitaan lagi. Itu bukan sebuah solusi, men. Bunuh diri bukanlah solusi. Itu hanya akan menyatakan tuntutan yang lain. Pada cara seperti apa? Uang tendamu, uang yasinanmu, uang tahlilanmu, itu akan bikin pusing keluargamu. Kamu meninggal menyusahkan orang. Karena itu kamu harus sadar bahwa bunuh diri itu bukan solusi. Kamu harus menerima semuanya. Baik maupun buruknya, saya katakan sebelumnya, itu harus diterima saja. Nah, jika kamu tidak bisa menerimanya, pasti terbesit nih pemikiran-pemikiran seperti itu di otak kita. Bunuh diri bukanlah solusi, teman-teman. Jadi kita harus sadar bahwa kita tidak boleh mengakhiri hidup kita hanya dengan beralasan kita selalu sering menderita. Itu kan betul. Ternyata tapi suatu hari saat aku ingin benar-benar bunuh diri, mengakhiri hidupku, ternyata aku tak ingin mati. Aku hanya ingin dalam keadaan yang membuat tak ingin ada dalam keadaan yang membuat ingin. Nah, kamu mau mati itu karena apa sih? Karena penderitaan kan? Nah, coba kamu sadari. Kamu itu nggak ingin mati, kamu cuma nggak ingin menderita. Nah, bagaimana nih caranya tidak menderita? Supaya kamu tidak bunuh diri, kamu harus berdamai dengan diri kamu sendiri. Seperti itu, guys. Oke. Nah, belajarlah dari apa yang kamu alami. Itu judul yang saya beri pada kesempatan kali ini. Yang berkutip, semua hal tidak nyaman di rumah sendiri jadi bahan baku pelajaran untuk membangun rumah yang lebih baik di dalam diri sendiri. Latar kutipan ini terjadi karena Anjani yang dipaksa oleh ibunya dan Jani memberontak, tapi kembali kepada dirinya bahwa semua hal yang tidak nyaman yang terjadi di rumahnya itu menjadi pelajaran untuk memperbaiki rumah yang nanti akan jadi bangun dengan itu. Ini nyambung dengan beberapa kutipan sebelumnya yang tadi menjelaskan bahwa kita harus belajar dari pengalaman. Sama aja bahwa kita harus belajar dari pengalaman kayak gitu. Sebagai contoh, ya ketika mungkin enggak, ketika kita katakanlah kita di tempat kerja orang tua kita, pasti kan kita memperkatakan nah kita harus membangun rumah yang bebas dari tekanan. Kita harus membangun sesuatu yang lebih baik seperti itu. Oke, next. Pertanyaan kali ini saya judul layakanlah dirimu. Jika ada yang bertanya padamu apakah tidak layak, maka layakkanlah. Karena menurut satu sejarah, tempat kita di surga, tapi kita bukan menghukum aja, kita mengadaptif. Tidak ada gunanya menyalahkan Nabi Adam di sisi kalau tidak ada gunanya menyalahkan orang tua kita karena kita tidak pernah menyalahkan dan memilih untuk hidup. Ketika kita merasa tidak layak tinggal di dunia ini karena beberapa penderitaan yang kita alami, itu bukan berarti landasan kita untuk berhenti hidup di dunia ini. Itu harusnya menjadi
memacu kita untuk melayakkan diri kita sendiri. Sebagai contoh banyak contoh di sini. Contohnya adalah dari kelas dari kelas mohon maaf dari beberapa kalangan yang difabel. Di kampus kita banyak difabel. Itu sudah jelas bahwa ketika kita tanya, apakah kamu layak begini? Pasti dengan konten dia akan menjawab, saya tidak layak dan memiliki banyak kekurangan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia terus berusaha untuk melayakkan diri dia. Dia untuk selalu berusaha untuk bisa berkuliah. Dia melayakkan diri kita sebagaimana orang normal seperti kita. Nah, maka dari itu seharusnya kekurangan-kekurangan kita itu sebagai memicu kita untuk melayakkan diri kita, untuk memperbaiki kehidupan kita. Seperti itu guys. Tidak ada gunanya menyalahkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak ada salahnya, tidak ada gunanya menyalahkan seperti itu. Maka itu kita harus melayakkan diri kita sendiri. Oke, next. Pada kesempatan terakhir yang berjudul Sayangilah Dirimu. Kutip, jadi jika orang terdekatmu melakukan kekerasan, menyerah, dan bergila. Jika ada yang salah dengan keadaan yang menghancurkanmu, itu tidak ada yang salah berhenti berjuang pada hal-hal seperti itu. Karena satu, cara mengobati dirimu sendiri adalah dengan tidak membiarkan siapapun semena-mena memperlakukan. Sorry, tidak. Karena salah satu cara mengobati dirimu sendiri adalah dengan tidak membiarkan siapapun semena-mena memperlakukan. Nah, di sini kita harus menjadi diri kita sendiri guys. Kita harus peduli dengan diri kita sendiri. Ketika kita berada di lingkungan yang buruk untuk kita, seperti lingkungan kerja kita, anak-anak, atau mungkin teman-teman nongkrong kita mungkin, tambah saja. Contoh teman-teman nongkrong kita, ketika dia selalu melakukan kekerasan pada kita, selalu membuli kita, selalu mencemooh kita, selalu memberikan dampak negatif kepada kita. Jadi tidak ada salahnya kita berhenti ada pada lingkungan yang seperti itu. Itu tidak ada salahnya kita menyerah pada keadaan yang seperti itu. Boleh saja kita pergi dari sesuatu yang buruk yang datang kepada kita. Itu merupakan bentuk dari rasa sayang kepada diri kita sendiri, rasa peduli kepada diri kita sendiri. Seperti itu guys. Oke, mungkin itu saja presentasi dari novel yang saya baca. Buku ini cukup menarik, cukup banyak memberi pelajaran tentang kehidupan, terutama kepada saya sendiri. Cukup memberi saya jadi merasa memiliki teman menjadi saya seperti itu. Kepada teman-teman mungkin ada yang ingin membeli, tersedia di Gramedia dan dibanderol dengan harga 88.000. Bukunya bagus, berisi 300 halaman. Saya senang membaca, saya sudah tamat sekali dan saya masih ingat semua cerita-ceritanya. Dan bukunya bagus, membuat kita memiliki teman, membuat kita memiliki bagaimana cara kita hidup yang baik. Segitu saja presentasi dari saya. Sekian, begitu saja presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan karena itu datangnya dari saya pribadi. Jika ada yang benar-benar itu datangnya dari kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.